Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Rifki Andrian dengan NIM 19010254549, semester 5, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tepat pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, saya beserta 6 rekan saya telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP1 dengan kegiatan inti berupa observasi dan wawancara dengan pihak sekolah. PLP1 ini merupakan tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari PLP1 ini adalah untuk membangun landasan jati diri seseorang pendidik melalui pengamatan beberapa kegiatan di sekolah. Materi yang diberikan dalam kegiatan PLP1 ini adalah: pertama, karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, serta pembiasaan dan kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah tersebut. Karena pandemik yang sudah 2 tahun ini berlangsung, kita juga melakukan observasi bagaimanakah proses kegiatan belajar mengajar yang diterapkan selama pandemik ini, mulai dari pembelajaran yang digunakan, kendala yang dialami, proses penilaian yang dilakukan, dan cara guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Cilangkap 01 Pagi yang terletak di Jalan Mabes RT 03 RW 06, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam kegiatan PLP1 ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai 2 narasumber, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Sukirno MM selaku Kepala Sekolah dan Ibu Marsidah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Wali Kelas 6A di SDN Cilangkap 01 Pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama, tentang karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum yang diterapkan di SD Negeri 01 Cilangkap, yaitu siswa diminta untuk mengembangkan bakat dan minatnya, agar terbentuknya jati diri yang berkarakter dan berintelektual, juga berpotensi untuk meningkatkan prestasi. Selain itu, di SD Negeri 01 Cilangkap Pagi ini terdapat karakteristik umum yang harus ditanamkan dari setiap peserta didik, seperti religius, patriotisme, dan kedisiplinan. Di SD Negeri Cilangkap 01 ini telah menerapkan kurikulum 2013 dan alhamdulillah sudah mencapai target. Salah satunya, sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah titik SPMI atau Sistem Penjamin Mutu Internal yang sudah diberi arahan dan pembinaan dari LPMP. Yang kedua adalah struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Susunan organisasi yang terdapat di SD Negeri Cilangkap 01 Pagi: pertama, terlebih dahulu dilihat dari kepala sekolah, kemudian ada komite, setelah itu wakil, lalu di bawahnya ada guru dari setiap masing-masing kelas, serta ditambah dengan guru mata pelajaran, baik itu mata pelajaran agama, Islam, bahasa Inggris, maupun PJOK. Dalam struktur organisasi ini dapat mengalami perubahan ketika kepala sekolah itu melakukan supervisi. Jadi, kepala sekolah menyusun ulang struktur organisasi sekolah tersebut mulai dari kelas 1, 2, kelas 3, dan seterusnya. Dan dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing dijalankan bersama-sama dengan baik dan terstruktur. Yang ketiga, ada peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah ini semua sudah diatur oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
Adapun sanksi yang diterapkan oleh sekolah ini yaitu ketika melakukan pelanggaran, yang pertama diingatkan, kemudian diingatkan kembali, dan ketiga kalinya baru dilaksanakan pemanggilan orang tua. Yang keempat, ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Karena pandemik yang sedang berlangsung, kegiatan seremonial formal yang diadakan di SD Negeri Cilangkap 01 pagi ini dilakukan secara daring atau virtual seperti upacara hari Senin, upacara hari-hari besar, walaupun dilaksanakannya dengan berbagai keterbatasan. Tetapi kegiatan tersebut berhenti sementara dikarenakan di sekolah itu sudah dilaksanakannya pembelajaran tatap muka atau PTM. Karena dalam kegiatan PTM tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan seremonial apapun. Yang kelima, ada kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler SDN Cilangkap 01 pagi ini adalah menjadi perwakilan se-Indonesia dan mendapatkan peringkat untuk mengikuti gerakan sikat gigi tingkat internasional. Kemudian, terdapat banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler di SDN Cilangkap 01 pagi ini, seperti pantomim, qasidah, membaca puisi, dan untuk bidang seninya ada seni tari dan band cilik. Untuk kegiatan yang sifatnya olahraga ada futsal, basket, bulu tangkis, pencak silat, dan karate. Selain bidang seni dan olahraga, ada juga bidang patriotik yaitu pramuka dan PMR. Selain itu, terdapat pula ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan, yaitu pramuka. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan mengembangkan kemampuan psikomotorik, afektif, dan kognitif pada diri siswa. Dikarenakan saat ini masih dalam masa pandemi, kegiatan ekstrakurikuler itu diadakan dan bersifat kondisional. Maksudnya, ketika ada perlombaan, baru diadakan pelatihan oleh sekolah, sehingga kegiatan ekstrakurikuler tersebut tidak bersifat kontinu. Hal ini agar mengurangi kegiatan siswa ketika di sekolah. Yang keenam, ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan positif yang diterapkan di SDN Cilangkap 01 pagi ini dibiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran itu dimulai. Untuk hari Senin, upacara. Untuk hari Selasa, melakukan senam. Kemudian di hari Rabu, ada kegiatan pramuka dan merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Di hari Kamis, ada kegiatan literasi, dan literasi ini dilakukan di lapangan. Serta di hari Jumat ada kegiatan tadarus serta sholat duha bersama-sama. Setelah tadi pemaparan hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Sukirno MM. Nah, berikut ini adalah wawancara dengan Ibu Marsidah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SDN Negeri 01 Cilangkap. Nah, berikut ini hasil laporannya. Yang pertama, pembelajaran daring selama pandemi. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan di SDN Cilangkap 01 pagi ini pada masa pandemi dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau disebut PJJ dengan menggunakan platform WhatsApp atau Google Classroom. Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran tatap muka dan PJJ itu berbeda. Untuk PJJ, guru tidak harus menguasai kelas. Maka dari itu, untuk mengenali peserta didik, biasanya guru menggunakan Google Meet atau Zoom dan dianjurkan 2 kali dalam 1 minggu. Untuk materi yang menggunakan materi esensial karena dianggap sulit seperti matematika, IPA,
dan lain-lain dilaksanakan menggunakan media Zoom atau Google Meet. Sedangkan pelajaran lain biasanya menggunakan video pembelajaran yang dikirim melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Yang kedua, proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring, daring, dan blended. Pelaksanaan penilaian untuk PR itu jarang diberikan karena PJJ sudah merupakan pembelajaran di rumah. Penilaian UTS dan UAS pun saat pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara tertulis. Akan tetapi pada masa pandemik untuk PJJ dilaksanakan menggunakan Google Form. Untuk pembelajaran blended di sekolah belum melaksanakannya secara maksimal. Pembelajaran blended ini memerlukan peralatan yang cukup. Pembelajaran blended ini seperti guru mengajar di kelas, tetapi peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Kendala dalam proses penilaian yaitu terkadang ada anak-anak yang mengerjakan 2 kali atau lebih di Google Form karena ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Biasanya anak tersebut terdapat di kelas-kelas tinggi. Nah, kebijakan yang diambil untuk mengatasi kendala dalam proses penilaian ini biasanya jika ada anak yang nilainya masih kurang, guru akan melakukan pemanggilan orang tua dan murid yang bersangkutan agar bisa tahu langsung jawaban dari orang tua dan murid tersebut. Kendala pada saat pembelajaran daring atau online. Adapun kendala yang dialami sejumlah guru di SDN Cilangkap ini yaitu kaitannya dengan perkembangan IT. Mengingat di masa pandemi seperti ini, tenaga pendidik itu harus dituntut untuk bisa mengembangkan ilmu teknologi di setiap kegiatan yang ada. Nah, kendala yang dihadapi peserta didik juga ada. Sebelum adanya kuota dari Kemendikbud, kemungkinan kuota itu menjadi alasan untuk peserta didik tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, dengan adanya kuota Kemendikbud, sedikit terbantu bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Yang keempat, ada motivasi pada peserta didik di saat daring seperti ini. Untuk memotivasi peserta didik, sejumlah guru di SD Negeri Cilangkap 01 pagi ini dilakukan secara daring. Biasanya sebelum pelajaran dimulai, guru memberikan kata-kata semangat dan juga kegiatan ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar para peserta didik. Itu saja pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.